Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pecahan dan desimal gitu ya. Mungkin kita langsung aja ya ke soal. Soal pertama yaitu ada pecahan X sama dengan 1/46 dikurangi 1/36 dan Y 1/49 dikurangi 1/43. Maka di sini ditanya adalah kira-kira hubungannya apa, yang besar atau yang kecilnya gitu ya. Nah, untuk cara cepatnya itu adalah sebenarnya bisa aja ya, secara ini adalah kita untuk X gitu ya, X sama dengan kita 1/46 gitu ya dikurangi 1/36 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya di sini gitu ya, dan kita hitung dapatnya berapa. Di sininya 1/49 dikurangin 1/43, kita samakan penyebutnya dikurangin kemudian dapatnya berapa gitu ya. Nah, ini adalah memakan waktu yang cukup banyak ya. Nah, ada beberapa trik ya. Yang pertama adalah mungkin ini pertama adalah kita melihat dari penyebutnya saja gitu ya. Gimana? Itu adalah kita melihat selisih dari penyebutnya pada X gitu ya. Dari X ini 46 dan 36. Selisihnya berapa? Di sini selisihnya dari 46 kurangi 36 adalah selisihnya berapa? Selisihnya adalah 10. Nah, 10. Dan selisih dari penyebut pada Z berapa? 49 kurangi 43 itu adalah 6. Nah, kita lihat ya. Jadi ketika misalnya ada X, anggap saja 1/10 dan Z sama dengan 1/6, maka kira-kira akan menghasilkan yang lebih besar adalah yang Z. Jadi ingat, untuk penyebut yang kasusnya seperti ini gitu ya, penyebut yang di sini ya, itu adalah lebih besar dibandingkan yang penyebut kedua, itu berlaku itu adalah selisih penyebutnya yang paling kecil itu adalah yang paling besar. Jadi secara logika memang benar, ini yang paling kecil itu akan menghasilkan lebih besar gitu ya. Jadi 1/6 itu akan lebih besar dibandingkan dibanding 10 orang kan itu. Ya, berarti jawabannya di sini adalah yang B. Kemudian soal berikutnya yaitu soal hampir sama yang tadi ya, tapi bedanya adalah yang sekarang itu yang penyebutnya yang besar itu adalah yang di belakang. Yang tadi adalah yang depan tapi sekarang di belakang. X sama dengan 1/123 min 1/125 dan Y 1/153 dikurangi 1/60. Nah, di sini trik pakai cara yang misalnya menghitung bisa gitu ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan trik ini itu contohnya adalah kita untuk melihat selisihnya saja, selisih dari penyebutnya seperti yang soal pertama tadi ya, gitu ya. Kita melihat selisih dari penyebutnya. Di sini selisihnya berapa? 123 dan 125. Berarti selisihnya adalah 2. Kemudian yang Z itu selisihnya berapa? 160 dan 153. Selisihnya 7. Nah, di sini kita kasusnya di sini adalah kita melihat dari sini itu yang besar itu di belakang itu adalah penyebut satu yang di sini ya, dan penyebut dua adalah yang di sini gitu ya. Jika selisihnya ini, jika penyebut duanya lebih besar gitu ya, jadi lebih besar dibanding penyebut satunya ini, dan di sini juga ya penyebut dua lebih besar dibandingkan penyebut satunya, maka bisa penyebut yang paling besar itu mempunyai nilai yang terbesar. Maksudnya selisihnya ini yang terbesar ini adalah itu pasti nilainya paling besar. Maksudnya adalah tadi didapatnya Z-nya adalah 7, X-nya adalah 2, maka Z itu yang paling besar. Jadi Z itu lebih besar dibandingkan X gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Dan soal berikutnya itu adalah di sini pecahan campuran ya. Hasil dari 66 2/3% dikalikan 0, 0, ya 165 dibagi 0,22 sama dengan berapa? Nah, sama dengan di sini 66 2/3% kita ubah dulu nih. 66 2/3 itu kita jadikan pecahan, itu adalah 6 kali ini dikalikan ya, ini dikalikan
ditambah 2, berarti 66 kali 3 berarti 198 tambah 2 ya, itu adalah berarti 200. Persen itu adalah per 100 ini ya. Jadi kalau kita sederhanakan, persen 100 kali 3 ya, maaf ini kalikan 3 ya, di sini ada 3-nya, 3 kali 100 berarti di sini adalah 200 per 300. Kalau kita sederhanakan, kita nolnya kita coret berarti 2 per 3. Nah, ke sini ya. Kemudian 0,165 itu sebenarnya karena ini ada di belakang koma ada 3 ya, 1 2 3 dibagi 1000. Nah, gitu ya. Kemudian dibagi, kita ini bagi 0,22, 22 dibagi belakang koma 2, berarti dibagi 100, 1 2 ini bagi 100. Nah, gini ya. Oke, karena di sini ada pecahan, ingat kita berlaku adalah ketika A per B gitu ya, dibagi C per D, maka gitu ya, maka A per B dikalikan D per C gitu ya. Nah, ini juga sama. Di sini 2 per 3 ya, 2 per 3 dikalikan 165 dibagi 1000. Nah, ini adalah dia akan balik. Ini ya, kayak seperti ini D per C ya. Dia akan ke sini 100-nya dan ini 22-nya di bawah. Nah, dengan seperti ini kita bisa sederhanakan ya. 100 kita coret nolnya 2 gitu ya. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan juga 2 bagi sama 22 berarti ini 11. Di sini sudah. Nah, ini adalah kita sederhanakan jadi 165 gitu ya. Masih. Nah, ini coret berarti 3 masih 10 kali 11. Berarti 165 dibagi 30 kali ini, berarti ini adalah 330. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan 165 berarti adalah seper 2, setengahnya dari 165 kan setengahnya dari 330. Nah, setengahnya kalau desimalnya adalah 0,5. Mana yang 0,5? Jawabannya adalah C. Nah, di sini ya. Soal berikutnya adalah hasil dari 26,75 ditambah 3 per 4 dikurangi 0,5. Di sini adalah perhitungan hasil dari pecahan campuran gitu ya. Ya. Nah, di sini dari pilihannya, opsinya ini adalah dia dalam desimal, maka nanti kita ubah ke dalam desimal. 26,75 kita tulis ulang, 26 ini ya, di sini 26,75 ditambah 3 per 4, tulis lagi ya, kemudian dikurangi 0,5. Nah, di sini 0,5. Kemudian 26,75 ditambah, nah 3 per 4 itu adalah kalau misalnya kita ini ya bagi gitu ya, ini 0 berarti di sini 0 ya, 0, berarti ini 30 bagi 4 7, di sini adalah 28, 2 20 bagi 4 itu adalah 5. Nah, 0,75. Sebenarnya ini adalah pecahan istimewa yang seharusnya kita hafal ya, jadi lebih cepat. 3 per 4 berarti 0,75 dikurangi 0,5. Nah, di sini berarti sisanya adalah 0,25. 0,25 ditambah 26,75 berarti hasilnya 27. Di sini jawabannya adalah yang D, 27. Soal berikutnya adalah hasil dari 0,8, ini maaf ya, ini kali ya, 0,8 kali 3 per 4 dibagi 1 per 5 dikalikan 200%. Maka gitu ya. Nah, ini saya tulis lagi 8 per 10 karena 8 ya di sini berarti 8 per 10 di sini. Berarti di sini adalah jadi 0,8 kalau kita ubah berarti 8 per 0-nya 1 berarti ini 10. Dan 3 per 4. Nah, ini 3 per 4 ya. Di sini karena dalam bentuk pecahan maka kita ubah dalam bentuk pecahan ya. Dan 1 per 5 dari sini adalah dikalikan, di sini ditambah. Berarti 5 kali 1, 5 tambah 1 berarti 6. 6 per 5. Gitu ya. Nah, dapatnya 6 per 5. Kemudian 200%. Nah, 200% gitu ya. Berarti
sebenarnya 200 dibagi 100 gitu ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan semua gitu ya. Berarti 8/10 dikalikan 3/4 dibagi di sini 6 ya, 6/5 gitu ya. Dikalikan 200/100 gitu ya. Nah, di sini kita sederhanakan gitu ya, 200 berarti 2 gitu ya. Kemudian ini 8/10 3/4 dibagi 6/5 ya tadi ya. Oke, seperti tadi kalau misalnya ada A per B dibagi C per D, maka akan berlaku A per B dikalikan D per C. Nah, ini juga sama, 8/10 dikalikan 3/4, dalam kurung ya, diutamakan dulu, dihitung dulu, 3/4 dikalikan, balik ya, berarti 5/6 dikalikan 2 gitu ya. Oke, kita bisa ini ya, kita bisa coret-coret. Ini 4, di sini kita sederhanakan, ini 2 gitu ya. Kemudian di sini 2 kali 3 6, coret, kita coret ya. Kemudian 5 kali 2 adalah 10. Berarti 10 per bawahnya 10. Berarti coret-coret. Nah, dapatnya 1 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah hasil dari 0,4 dikalikan 5 kuadrat ya. Ditambah 6 kali 1/12 kali 25%. Nah, seperti tadi, ini kita ubah dulu 0,4, 4/10 gitu ya. Kemudian 5/2, 5 pangkat kuadrat atau 5/2 itu adalah hasilnya 25 gitu ya. Dan 25% di sini 25% akan sebenarnya 25/100 gitu ya. Oke, kita tulis lagi 0,4 dikalikan 5 kuadrat ya, ditambah 6 dikalikan 1/12 kali 25% gitu ya. Ini kali. Nah, oke, di sini 0,4 kita ubah ke pecahan ya. Jadi 4/10, 5 kuadrat berarti 25 nih. Kemudian ditambah 6, kita sederhanakan ya. 6 dikalikan 1/12 berarti ini kita coret, ini 2 berarti setengah. 1/2 dikalikan 25%. Nah, 25% kan sebenarnya 25/100. Kita sederhanakan bagi 25 berarti 1/4. Nah, dikalikan 1/4 gitu ya. Oke, kemudian kita sederhanakan ya. 4 kali 25 100 ya. 100 bagi 10 berarti dapatnya 10. Kemudian 1 kali 1 1, 2 kali 4 8, tambah 1/8. Nah, ini adalah 1/8. Kalau misalnya kita cara lama 1/8 berarti 0, gitu ya. 0, ini 10, 10 berarti 1. Jadi 8 ini adalah 2 ya. 2, 20 bagi 8 berarti 2. Berarti ini adalah 16, 4. 40 bagi 8 ini 5. Berarti 1/8 gitu ya. Berarti 1/8 ini akan menghasilkan 0,125. Nah, di sini yang menghasilkan 5, wah semua nih, kan itu yang nggak bisa nih. Berarti 10. Nah, kemungkinan yang dapatnya 10 dari di sini udah kelihatan nih. Kalau misalnya ini dapatnya 10 nih. 10 berarti kunci jawabannya adalah kemungkinan dari, kalau nggak B berarti C. Nah, kita hitung tadi 1/8 berarti 0,125. Berarti 10,125. Mana? Berarti jawabannya yang 125. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, yang tadi soal-soalnya ya. Kemudian ini kita coba untuk merefresh lagi ya tentang pecahan istimewa. Itu kira-kira angka istimewa yang tadi adalah misalnya gitu ya. Itu adalah 1/8 itu akan menghasilkan 1 seperti ini. Atau kalau di dalam persen itu adalah 12,5% gitu ya. Dan tadi kita ketemu dengan 1/4 ya, 0,25. Kalau dibuat ini adalah 25%, kan itu. Kemudian tadi juga ketemu angka 1/2 gitu ya. Berarti berapa? 0,5 yang tadi ya.
Nah, kira-kira adalah 50% dalam persen ya. Kemudian ada lagi mungkin ketemu angka 1 per tadi kan 1 per 16 gitu ya. 16. Berarti 0,0 gitu ya. 625 gitu ya. Setengahnya dari sini ya. Nah, kalau di kita dalam persen adalah kurang lebihnya ini ya, geser 2 berarti 6,25. Kemudian ada lagi pecahan ini 1 per 3 ya, yang sering keluar itu adalah nilainya kalau kita bagi 0,333 dan seterusnya gitu ya. 3 terus gitu ya. Akan kalau dibuat persentase gitu ya, berarti 33,33%. Kemudian ketemu ada 1 per 6 ya. Nah, 1 per 6. Ini ya 0,66 seterusnya gitu ya. Nah, 6 seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita buat ini kalau pembulatan ya, jadi 16,67%. Karena 666 karena 6 dia kita bulatkan ke 7 gitu ya. Jadi 16,67%. Kemudian ada lagi pecahan 1/5 gitu ya. Nah, 1/5 kalau di dalam desimal 0,2 ya. Nah, kalau di dalam persentase adalah 20%. Ada lagi adalah 1/7 gitu ya. 1/7 berapa? 0,1428 ya. 1/7 0,1428 gitu ya. Nah, akan menghasilkan berapa persen? 14,28%. Kemudian ada lagi, ini adalah biasanya 1/9 ya. 1/9 berapa gitu ya. Nah, ini adalah 0,111 dan seterusnya ya, gitu ya, seterusnya. Kalau dibuat ini adalah 11,11%. Kemudian ada lagi yang istimewa lainnya adalah 1/11 gitu ya. Nah, berapa? Akan menghasilkan 0,0909 gitu ya. Nah, seterusnya jadi 0,9 gitu ya, seterusnya gitu ya. Kalau dibuat prosentase gitu ya, 1 2 berarti 9,09%. Nah, dari 9 dan 11 ini gitu ya, itu biasanya sering ya. Kemudian kalau misalnya rata-rata biasanya 9 ini kalau kita buat apa ya, secara umumnya gitu ya, itu adalah ada A per 9 akan menghasilkan gitu ya 0, A, dan seterusnya gitu ya. Maka dibuat kalau misalnya ini adalah A, A, persen. Seperti tadi 1. Jadi ini 111. Kalau misalnya 2/9 berarti 0,222 berarti 22,22%. Gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya AB per 99. Gitu ya. Nah, ada ini ya, AB berarti ada 2 ya. Berarti misalnya 22 gitu ya. Nah, berarti di sini itu adalah 0, AB, AB, AB dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kalau dibuat persentase adalah AB, AB persen. Nah, berarti kalau 22 berarti 0,222 seterusnya gitu ya. Kalau 23 berarti 0,2323 gitu ya. Berarti 23,23%. Kemudian kalau misalnya di sini adalah ABC per 999 gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 0, ABC, ABC dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dibuat persen berapa? Itu adalah AB, C, AB persen. Nah, itu adalah kira-kira pecahan-pecahan yang sering digunakan ya dalam tes, baik itu tes TPA, kemudian tes TKDA maupun tes SKD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya.